Wah, 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 wah. Tuh. Ya ampun, ini sudah lama sekali ya Allah. Saya baru ke pos ronda lagi. Coba. Setelah 2 bulan lockdown di rumah saja. Ya untungnya pemerintah itu memperlakukan kebijakan new normal. Ya kalau tidak, saya ini bisa gila karena kerja di rumah. Coba kalian bayangkan nih, mana mungkin seorang kuwu alias lurah teladan seperti saya yang biasa bersentuhan langsung dengan masyarakat itu malah bekerja di balik meja sambil tiap saat memantau warga melalui HP. Ya sangat tidak logis kan? Ya iya, itu benar, sangat tidak logis. Dari mengambil keputusan, mendengarkan keluhan, bahkan sampai memberikan tanda tangan dan stempel saja lewat HP. Ya untungnya HP saya itu canggih. Kalau tidak, saya itu bisa repot. Hah? Mendengar keluhan seperti apa? Wow, ya itu banyak itu keluhannya. Dari masalah lingkungan sampai masalah rumah tangga warga juga saya dengarkan. Ya, mau bagaimana lagi? Sebetulnya saya itu tidak mau ikut campur. Tapi sebagai kuwu alias lurah teladan, saya itu harus bisa menjadi sosok yang dibanggakan oleh warga saya. Ya meskipun elektabilitas saya itu tidak akan pernah menurun di mata warga. Oh iya, ngomong-ngomong soal corona. Corona ini, kita bicara corona ini. Corona itu memang menjadi momok yang sangat menakutkan. Bukan cuma untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kesehatan mental. Dan yang lebih jelasnya, yaitu di bidang ekonomi. Terbukti selama masa karantina, tingkat pengangguran dan kriminalitas itu naik. Ya selain itu, selama masa pandemi, jadi lebih banyak orang gila yang berkeliaran di kampung ini, membuat keamanan kampung saya ini sangat kacau, tidak stabil itu. Aduh. Oh iya, waktu itu pernah ada suatu kejadian begini. Jadi kejadian itu begini nih. Ada orang gila yang keluar dari rumah sakit jiwa dan berpura-pura menjadi saya. Waktu dikejar warga, dia lari sangat kencang nih. Wah, hingga warga kehilangan jejak. Tapi tidak usah khawatir, kalian tenang saja, tidak usah khawatir. Karena warga di kampung ini itu tidak terlalu gila dan bisa membedakan mana lurah gila dan mana lurah yang tidak gila. Pernah juga di suatu waktu itu ada salah seorang warga di kampung ini yang pernah kemalingan. Maling! Warga langsung pada keluar rumah dan mengejar maling itu di siang bolong. Woi, kejar dia jangan sampai lolos. Kita hajar saja. Bikin dia babak belur. Ayo bikin babak belur. Naasnya maling tersebut itu berlari ke arah jalan buntu. Ya pak. Aduh pak, ya pak. Ampun pak, jangan. Ya pak, ampun pak.
Ampuni saya, Pak. Aduh, ya, ampuni saya, Pak. Ampuni saya, Pak. Ampuni saya. Maaf, Pak. Maaf. Maafkan saya, Pak. Saya, saya, saya nyolong manuk ini kepepet, Pak. Dan saya itu korban PHK akibat pandemi. Butuh uang untuk berobat, Pak. Ampun, Pak. Aduh, iya, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Ampun. Membohong. Mana mungkin orang sakit larinya kenceng banget. Hah? Hah? Iya itu pembohong itu. Bener itu pembohong. Hajar saja kita itu. Hajar saja itu. Setuju. Aduh, iya, Pak. Iya, Bapak. Ampun, Bapak. Ampun. Ampun, Pak. Ampun. Sumpah, Pak. Demi Tuhan, saya tidak berbohong. Saya tidak berbohong. Sudah tertangkap basah, masih bisa cari alasan kamu ya? Banyak omong kamu. Banyak omong dulu. Warga sudah semakin panas dan sulit dikendalikan. Kemudian datanglah seorang Pak Lurah. Tenang dulu semuanya, tenang dulu, tenang dulu. Di kampung ini itu tidak boleh ada yang main hakim sendiri. Itu bisa merusak nama baik saya sebagai lurah teladan 5 tahun berturut-turut loh. Ngerti kalian, ngerti, paham? Jangan main hakim sendiri. Memangnya Mas ini sakit apa toh? Sakit apa? Sampai-sampai dipukulin warga. Saya OTG, Pak. Orang tanpa gejala corona. Lu apa? OTG? Setelah kejadian itu, saya jadi paranoid dan lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerja. Dan selama masa pandemi, jadi lebih banyak masalah. Saya jadi malas menanggapi keluhan-keluhan warga. Soalnya warga itu jadi aneh-aneh. Pernah ada nih salah seorang warga yang mengeluh soal istrinya. Katanya sih gara-gara corona istrinya itu jadi makin protektif. Dan katanya sih selalu itu apa-apa ini nggak boleh, itu nggak boleh, bahkan sampai mau berhubungan intim pun istrinya selalu bilang, mandi dulu sana, kaki sama tangannya dicuci yang bersih, itunya diolesin hand sanitizer. Saya bingung bukan main mendengar keluhan yang seperti itu. Yo, bagaimana tidak bingung kalau hand sanitizer-nya itu dipakai di anunya, kan namanya jadi anu sanitizer. Aduh, ada saja itu warga saya yang mengeluh soal istrinya. Katanya ya seperti itulah tadi. Aduh. Hah? Meminta imbalan. Hehehe. Yo, kalau saya sih ikhlas melakukannya. Tapi kadang ada warga yang ngasih sesuatu ya saya terima toh. Namanya juga rezeki. Kalau bukan rezeki ya tidak saya terima. Oh, Mas Joni. Oh ya Mas Joni, halo. Apa kabar? Sehat Mas? Bagus, harus sehat terus. Udah mulai motret lagi toh Mas? Oh, bagus Mas kalau gitu. Oh ya Mas Joni. Ya, nggih, hati-hati. Monggo. Ngomong-ngomong,
soal imbalan nih ya. Mas Joni itu loh yang fotografer itu pernah ngasih saya foto modelnya. Ya tetap saya terima walaupun setelah itu fotonya nggak berguna buat saya. Aduh, itu imbalan bukan gratifikasi loh ya. Gratifikasi. Gratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pemberian yang dilakukan dengan tujuan tertentu atau pamrih. Jangan salah kalian. Walaupun saya cuma lurah, saya ini punya kredibilitas untuk menjadi seorang menteri loh. Bisa dilihat dari cara pengambilan saya dalam menerapkan kebiasaan yang baru ini yang sangat menjunjung tinggi tingkat nilai filosofis dari Pancasila. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan new normal, saya langsung membuka tempat-tempat ibadah warga sesuai dengan makna sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kebutuhan rohani warga sudah terpenuhi, baru saya menerapkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana cara mewujudkannya? Lah, yuk gampang itu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjadikan masyarakat kita beradab? Bagaimana? Ya dengan cara membuka fasilitas-fasilitas dan sekolah-sekolah yang ada di kampung ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan belajar mengajar. Itu tuh harus itu. Selain pendidikan, apalagi yang membuat manusia itu beradab? Apalagi? Ya, tepat sekali itu. Betul itu. Ekonomi. Nah, di sini itu saya tidak ingin ada warga saya yang mencuri karena tidak bisa bekerja. Apalagi mereka yang berdagang. Maka dari itu, saya langsung membuka pusat-pusat perbelanjaan yang ada di kampung ini. Aduh. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Itu saya aplikasikan dengan cara membuat kerja bakti atau gotong royong. Dari memperbaiki hingga merawat fasilitas-fasilitas yang ada di kampung ini yang tidak terawat, tidak terpakai lagi selama masa lockdown. Nah, agak terdengar sepele memang, tapi impactnya itu loh sangat terasa jika diterapkan di masyarakat heterogen untuk menunjang pluralisme yang ada di kampung tercinta ini. Aduh. Nah, sekarang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini itu ibarat angin yang sangat segar sekali buat saya dan jajaran-jajaran saya yang sudah tidak betah di rumah lagi. Nah, dari sini mulailah kita melakukan rapat koordinasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada untuk membuat kebijakan PSBKSS HBUKS. Bagus tidak itu? Inovatif sekali itu. Sangat cerdas bukan? Yaitu pembatasan sosial berskala kecil sekali sehingga
hanya berlaku untuk kampung saya. Aduh. Terdengar sepele memang, tapi tidak membingungkan daripada menggunakan istilah-istilah lain seperti physical distancing atau social distancing. Alah, kalau saya yang cerdas ini sih paham, tapi kan belum tentu warga-warga di sini tuh paham dengan istilah-istilah seperti itu. Nah, dari rapat itu mulailah kami memulai kebijakan dan membuat kebijakan yang seperti tutup portal ketika kelewat jam 10 malam. Wajib menggunakan masker bagi warga dan orang-orang yang keluar masuk kampung. Dan keramas harus 3 kali sehari. Dan kebijakan yang paling inovatifnya adalah ronda online yang masih sekarang masih dibahas sistematikanya. Nah, untuk yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alah. Di sini itu masih sedang dibahas kebijakan apa lagi yang akan saya dan jajaran-jajaran saya itu terapkan demi menunjang hajat hidup orang banyak dalam rangka untuk meminimalisir penularan COVID-19. Aduh. Kurang lebih dan kurang banyaknya begitulah contohnya. Kalau saya menjelaskan program kampung saya itu bisa seharian penuh nggak rampung-rampung. Nanti kalian tidur kalau saya menjelaskan. Gimana? Loh, sudah saya bilang kalau saya ini punya kredibilitas untuk menjadi seorang menteri loh. Jangan salah. Kayak gini lurah, walaupun saya cuma lurah, punya kredibilitas dan kualitas untuk menjadi seorang menteri. Ada apa ini? Loh, ada apa? Kalian siapa? Kalian siapa? Kalian siapa? Aduh, iya, saya mengalah. Ya, aduh. Iya. Iya, saya mengalah. Aku siapa? Rumahnya di mana? Nggak punya rumah. Ke rumah sakit jiwa. Anjing kalian. Berani-beraninya menangkap lurah teladan sejagat raya. Bangsat kamu. Berani-beraninya menangkap orang gila. Padahal kalian yang gila. Karena menuruti orang-orang gila. Orang gila. Aduh, iya, maaf.